Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik tentang kepenulisan. Ya. Maunya sih menjadi penulis, tapi sambil cari cuan. Mungkinkah itu? Kalau itu pertanyaannya dikemukakan kepada saya jawab itu bisa sekali. Kalau logika sederhananya sama saja lah ya dengan seorang pengamen yang bercita-cita menjadi seorang penyanyi legendaris, tetapi suaranya sebetulnya ya tidak bagus-bagus amat, walaupun tidak amat, biasa-biasa saja. Nah, itulah cita-citanya. Nah, kalau dia belajar gitar terus, kapan dapat uangnya, kan begitu. Padahal dia perlu rokok, perlu kopi untuk cari inspirasi. Nah, tentu kalau dia ngamen, ya dia akan memperoleh sesuatu untuk meneruskan perjuangannya menjadi seorang penyanyi. Begitu logika sederhananya. Nah, menjadi penulis sama saja. Jadi sekarang ini kan banyak, walaupun koran secara offline itu sudah jarang, tetapi kan masih eksistensinya masih ada. Koran Kompas, Tempo, Tribuners, di mana-mana masih ada koran Republik, masih ada. Artinya artikel sampean itu, kalau Anda menulis artikel, kalau memang bagus sesuai dengan persyaratan mereka, bisa dimasukkan di koran mereka, walaupun sudah banyak yang online. Nah, dan itu Anda dapat imbalan. Nah, soal besarnya imbalan ini, saya terus terang tidak punya data yang akurat, tetapi ya tidak kecil-kecil amat. Kalau itu di Kompas ya masih bisa antara 500 sampai 1 juta. Satu tulisan atau satu cerpen atau satu opini. Dan itu sebetulnya tergantung kepada siapa penulisnya ya. Sama dengan selebriti juga sebetulnya di dunia penulisan itu. Kalau Anda seorang penulis biasa-biasa saja, ya mungkin antara 250 sampai 500. Tapi kan enggak jelek tuh. Begitu juga misalnya tuh koran nasional, itu ada koran daerah ya, Pikiran Rakyat, Harian Merdeka, Jawa Pos sudah tidak ada, Lampung Pos dan lain-lainnya. Di Medan Waspada dan sebagainya. Saya terus terang udah banyak tidak ingat lagi nama-nama koran itu. Tetapi jelas itu menerima tulisan si penulis. Nah, masalahnya bagaimana agar artikelmu menjadi bisa diperhatikan. Itu intinya. Nah, jadi memang harus memilih satu segmen atau satu niche yang memang Anda tertarik di situ. Dan Anda, walaupun istilahnya secara sederhana, menjadikan diri Anda sebagai seorang expert di situ, ahli di situ. Nggak perlu mempunyai gelar ya, tetapi Anda memang tahu. Anda harus riset. Riset itu sebenarnya macam sederhana sekali. Jadi misalnya ada satu masalah, Anda harus tahu ujung dan pangkalnya. Itu saja persoalan riset itu. Pendapat siapa, bagaimana ini, bagaimana. Nah, untuk gambaran sederhananya, sekarang kan Indonesia dengan Korea Selatan itu lagi mengembangkan pesawat tempur. Kedua negara lagi mengembangkan proyek pesawat tempur dengan suatu perjanjian. Tetapi beberapa belakangan ini itu tidak jalan. Kita tidak tahu alasan pentingnya seperti apa, karena nggak dirilis ya, nggak ada statement yang resmi untuk itu. Kita hanya menduga-duga. Nah, itulah yang Anda teliti misalnya. Kapan mereka mulai kerjasama, apa masing-masing keinginan pihak itu, apa nanti setelah jadi pesawatnya itu seperti apa, pembagiannya seperti apa, modal masing-masing. Karena apa yang terjadi dengan kerjasama pembuatan pesawat ini, sebetulnya Indonesia tidak memperpanjang. Alasannya sih belum punya uang. Tetapi kalau kita lihat dari para pengamat, bahwa memang
terlihat sejak awal Korea tidak transparan di sini. Bahwa di sana sebetulnya ada teknologi Amerika yang tidak boleh dioper ke Indonesia. Cara berbisnis yang baik kan seharusnya Korea sudah mewanti-wanti ini dengan Indonesia dahulu. Apakah dia akan menolong, mengimbau kepada Amerika Serikat untuk membolehkan transfer teknologi seperti itu ke Indonesia atau tidak. Jangan setelah terjadi kerjasama itu, dan itu terjadi di lapangan. Insinyur-insinyur Indonesia itu pada sesi-sesi tertentu itu tidak boleh ikut di situ. Nah itu kan melukai kerjasama. Tapi bagaimana sebenarnya kita belum tahu persis. Nah tadi yang Anda teliti itulah. Jadi buat penelitian di bidang yang Anda senangi. Nah, kalau kita sederhanakan lagi ya, karena ini sangat penting ya. Misalnya cara berternak lele yang alami. Nah, Anda harus punya kemampuan tentang pengetahuan tentang berternak lele itu. Secara alami sebetulnya hidupnya seperti apa, di mana, dan supaya dia segar bugar, sehat sejahtera, bla 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 bla. Dan Anda juga harus punya pengalaman sejak kapan budidaya lele itu dilaksanakan di dunia ini, lalu khususnya di Indonesia, dan jenis-jenisnya itu apa saja, bla bla. Artinya apa? Sampean dengan riset sampean itu tahu persis Anda bahwa kalau dibilang masalah lele, sampean paling tahu. Karena lele itu harus begini-begini, bla bla, harus begini. Kalau tidak begini, ya mati. Nah, itu arti. Nah, kalau itu nanti terkena dengan pembuatan artikel, maka kalau itu terkait dengan budidaya lele atau tentang lele saja, sampean sudah ahlinya di situ. Apapun pendapat Anda, ya logikanya pantas untuk didengar. Apalagi itu dibawa dengan cara penulisan yang menarik ya. Nah itu istilahnya. Jadi untuk menjadikan Anda seorang penulis, yang berikutnya adalah lakukan ATM. Nah, saya dalam video kita yang lalu-lalu sudah bilang ATM itu. ATM itu maksudnya amati, tiru, dan modifikasi. Jadi misalnya keahlian Anda misalnya katakanlah sampean mau nyasar koran Republika, cari apa yang memang di situ sesuai dengan segmen Anda. Clipping artinya ambil semua tulisan-tulisan terkait masalah itu di harian tersebut. Bikin sudah Anda punya 10 atau 5, lalu Anda baca masing-masingnya itu. Oh, dia mengenai ini, mengenai ini, mengenai ini, mengenai ini. Nah, cobalah buat suatu tulisan yang menyimpulkan apa yang Anda baca tadi. Dan Anda perkaya dengan hasil penelitian yang memang sudah Anda kembangkan selama ini. Kalau tadi itu ya, misalnya perlelean, ya Anda ahlinya lele, kan begitu ya. Nah, sehingga coba kirim. Ya, bikinlah misalnya 400 atau 300 kata atau 500 kata. Maunya mereka berapa? Lihat spesifikasinya. Mereka misalnya menginginkan 500 kata ke atas atau 300 sampai 500. Pasti di masing-masing harian itu punya karakteristiknya masing-masing. Cari itu ya. Kirim. Masing tulus. Nah, bikin lagi judul yang tidak jauh berbeda tetapi kontras. Artinya kontras tidak seperti hasil itu, tetapi yang Anda prediksi kontras. Tetapi juga disukai orang karena di situ ada hal-hal yang bermanfaat untuk peternak lele tahu. Nah, Anda bikin tulis, kirim ke orang lain, entah ke Lampung Pos atau kemana, terserah. Nah, lalu cari lagi masalah-masalah lain dan seterusnya. Anda tiap hari itu sudah mempunyai proyek ATM yang sangat menarik sambil Anda memperkaya tadi. Jangan hanya satu segmen, misalnya 2 segmen. Ahli misalnya pertahanan tentang kerjasama pembuat alutsista atau kerjasama tentang budidaya ikan, kerjasama budidaya
pengetahuan budidaya kucing, macam-macam. Anda ahlinya di situ. Dan Anda bisa mendapatkan itu dari Google, searching saya tempat. Dan itulah pelajaran yang saya sarankan kepada Anda. Buat ATM terkait 5 atau lebih artikel yang genrenya sama, maksud dan tujuannya hampir sama, dan buat yang baru dari situ. Atau yang lebih dramatis, lebih sedikit dari situ. Itu satu. Percayalah, Anda akan menemukan ujungnya. Suatu saat, tulisan Anda itu akan dimuat di harian yang Anda kirim itu. Nah, yang berikutnya, dan ini memang menjadikan Anda seorang penulis yang punya talenta. Anda memang seharusnya juga mampu membuat desain. Nggak usah berpikir yang terlalu muluk-muluk. Misalnya membuat desain cover majalah, cover buku, dan sejenisnya. Atau yang seperti yang dimuat-muat di Facebook itu atau di sosial media itu. Nah, itu kan harus mempunyai aplikasi seperti Adobe. Kalau Adobe terlalu berat, cari yang ringan. Elemen 10 dan sebagainya. Anda harus punya kemampuan mengolah foto itu. Sehingga dia satu, enak dilihat. Yang kedua, Anda bisa ringan. Pikselnya itu walaupun besar, tapi gambarnya walaupun agak besar, tapi pikselnya kecil. Sehingga tidak berat untuk dimuat di website atau di sosial media. Sosial media sih dia tidak masalah asal dia udah punya kualifikasi ya. Tapi ini yang saya sarankan juga, Anda sebetulnya cobalah membuka website sendiri. Itu ada yang versi gratis, ada yang versi bayar. Saya akan mengajarkan versi gratis, Blogspot ya. Jadi Google atau blogger Blogspot. Nanti saya lihat contoh blognya di deskripsi di bawah di video ini ya. Kau bikin, karena itu nggak berbayar. Kau menulis banyak-banyaknya di situ. Kalau genrenya misalnya satu website, mau genre yang lain, bikin website itu sampai ratusan website juga nggak ada masalah. Dan gratis. Anda tulislah di situ apa yang menjadi riset-riset Anda selama ini. Kenapa? Itu nanti hasil riset itu bisa Anda bukukan. Nah, misalnya itu tadi, kalau Anda peternak lele, jadi Anda membuat suatu buku tentang beternak lele yang bagus, yang sesuai zaman ya begini. Anda bikin buku, karena Anda udah ahlinya. Ya sekarang memang belum, ya, karena Anda belum membuat penelitian. Tapi 2 tahun lagi, atau 6 bulan lagi, atau 3 tahun lagi, Anda ada ahli lele Indonesia. Saya nggak perlu gelar akademis. Nah itu kalau ada ya punya nggak masalah. Apalagi terkait sama itu ya. Nah, yang berikutnya adalah kemampuan untuk affiliate. Afiliasi ini sebetulnya menjual langsung ya, tapi online. Di sosial media itu banyak sekali sekarang. Misalnya menjual dari Shopee, dari Tokopedia, dari Bukalapak. Anda dulu di situ menjadi affiliate, daftarkan diri Anda. Nanti setiap produk yang dari sana atau link yang dari sana, Anda sudah punya link sendiri yang nama Anda ada di situ. Artinya setiap penjualan yang bisa Anda lakukan, itu Anda mempunyai komisi di situ. Nah, itu enaknya. Kalau itu dalam digital, misalnya yang lebih spesifik, lihat di ratakan.com. Di sana Anda bisa menjadi seorang affiliator ya. Jadi Anda tinggal milih. Anda kan punya judgement sendiri kan. Anda bisa mereka-reka sendiri. Ini laku ini barang ini. Ikut affiliate-nya, ambil nanti dapat linknya, jual. Nah, bagaimana Anda menjualnya?
nanti kita bahas tersendiri. Tetapi sementara ini, lihatlah seperti di sosial media itu, apakah di Facebook, apakah itu di Instagram, ataukah itu di TikTok, ya Anda bisa lakukan itu. Itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Nah, kalau yang berbayar itu ialah kalau Anda memang bayar buat iklan di Facebook itu atau di Instagram itu. Dan Facebook akan mendatangkan produk yang Anda jajal. Tetapi karena tadi Anda sudah menjadi seorang penulis, apakah itu artikel marketing, nah lihat di di playlist ya, ada bagaimana menulis artikel marketing, bagaimana menulis konten marketing. Karena dunia sekarang itu adalah dunia konten, dunia kreator konten. Jadi seorang penulis itu sebaiknya memang adalah seorang juga pembuat konten yang bagus. Nah, apakah itu lewat platform video, lewat platform website, sosial media, karena tidak menjadi masalah. Tapi itulah yang harus Anda rebut, menjadi konten kreator yang baik. Nah, itu tadi, kalau setiap penjualan yang laku itu kan dapatnya bisa sampai 25%. Ya, lumayan kan kalau itu harganya misalnya 100.000, 25% ya 25.000, ya kan? Ya lumayan. Nah, syukur lagi kalau Anda belajar bagaimana membuat iklan di Facebook, iklan di Instagram. Itu juga bukan ilmu dewa itu. Nah, caranya juga gampang, asal punya uang. Nah, bahwa itu kata mereka ya, pada awal-awalnya akan selalu boncos, ya sudah, sampai Anda ahli di situ. Nah, tapi kan Anda bisa mempelajarinya, bisa melakukan risetnya, bagaimana menjadi seorang pemasang iklan yang tidak boncos, dan membaca-baca seperti itu di YouTube ataupun di Facebook itu sendiri. Artinya apa? Yang ingin saya katakan, kalau Anda memang ingin jadi seorang penulis, Anda jelas-jelas dapat mencari cuan sambil berlatih diri Anda menjadi seorang penulis dan konten kreator yang diperhitungkan di 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Ya, jangan pesimis mendengar waktu selama itu, karena kalau Anda tekuni, waktu seperti itu tidak terasa akan datang. Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.